Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, saudara-saudara, murid-murid ada bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Kalau kita perhatikan baik-baik akan pertanyaan ini, maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita boleh mendapatkan pengertiannya kalau kita melihat perbandingan ayat, ya. Perbandingan ayatnya kita boleh baca dan memperhatikan pada ayat yang ketiga, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan frasa kerajaan Allah, ya, ditulis dengan huruf besar. Bandingkan dengan apa yang ditanya oleh murid-murid. "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Beda. Kerajaan bagi Israel beda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Israel yang dimaksudkan oleh murid-murid berbau politis karena mereka sementara dalam jajahan Romawi. "Maukah pada masa kini Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama 40 hari Yesus dalam menampakkan diri, dia selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Beda. Kerajaan Allah masih jauh lebih luas. Kerajaan Allah tidak bersifat duniawi secara politis. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kemungkinan besar pertanyaan murid-murid ini ada dasarnya, ya. Ada dasarnya dalam perjanjian lama, ya. Kita mengetahui bersama bahwa Yakub sendiri telah memberkati anak-anaknya, dan yang salah satu mendapatkan berkat suku Yehuda, sukunya Tuhan Yesus,
Sebab itu Yesus disebut singa dari Yehuda. Ya. Salah satu berkat yang ditinggalkan atau yang dinubuatkan melalui pemberkatan Yakub terhadap anak-anaknya kepada suku Yehuda seperti ini. Pasal 49 Kejadian ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan, ini dia. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Perhatikan kalimat berikut. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Wajar kalau orang Israel fanatisme kebangsaannya kuat sekali. Mereka percaya sekali dengan kata-kata Tuhan, mereka bangsa pilihan. Ya, karena Tuhan yang mengatakannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita perhatikan beberapa pembacaan ini. Saya mengambilnya dengan cepat dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-24 ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Tuhan akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Kita semua tahu kenapa Yesus sangat diharapkan oleh para murid untuk menjadi raja mereka. Dia memang Mesias, tetapi Mesias yang dipersempit konsepnya hanya untuk bangsa Israel. Dua murid yang ke Emmaus menyatakan hal tersebut. Kecewa Yesus sudah mati dibunuh. Waktu Yesus dekati mereka berdua, mereka berkata, sebenarnya dialah yang kami harapkan. Tapi pada beberapa hari lalu para tua-tua telah menyerahkannya dan dia telah dibunuh, disalibkan. Kehilangan harapan. Mesias yang mereka harapkan sudah mati dibunuh. Enggak tahu kalau yang ada di dekat mereka adalah Yesus yang sudah berulang kali bilang, saya akan menderita, mati disalib, hari ketiga bangkit. Mata mereka seperti ada yang menutupnya. Murid-murid Yesus begitu kuat fanatisme kebangsaannya. Tetapi konsep itu adalah konsep sebagai Mesias yang dipersempit hanya untuk bangsa ini. Dia yang diurapi sebagai raja hanya untuk kepentingan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab itu ada pertanyaan tadi. Coba kita perhatikan juga kitab Daniel, ya. Pasal 2 ayat 44, boleh baca sama-sama, ada di layar. 1, 2, 3. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Waduh, kalau baca ini ayat, orang Israel pengharapan mereka sebagai bangsa yang unggul begitu kuat. Dorang mau jadi satu-satunya bangsa yang akan memerintah bangsa-bangsa lain,
tidak akan lagi berkuasa. Jangan heran kalau ada pertanyaan seperti tadi. Maukah pada saat ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena memang ada pengharapan. Ada ayat-ayat ini. Sekarang kita baca kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa di kehadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Siapanya dah senang jadi orang Israel? Oh Tuhan, saudara-saudara, senang sekali. Kalau baca ayat-ayat ini sebenarnya saudara saya harus menerangkan secara kontekstual ya. Kalau turun baca secara konteks banyak sekali ayat. Oh Bapak Ibu saudara-saudara siapa yang tidak suka menjadi orang Israel? Baca ini ayat tentu dorong sangat mengharapkan menjadi penguasa di dunia ini. Tapi sayang, seribu sayang. Mereka terlepas dari akar teologis. Mereka terlepas dari sebenarnya yang dimaksud adalah bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah, haleluya. Kita harus akui nubuatan memang terpelihara melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebenarnya bangsa yang terpilih, Rasul Paulus bilang Israel yang sejati adalah kamu. Haleluya. Petrus meneguhkannya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak mungkin Tuhan dari sorga datang ke bumi hanya untuk Israel. Katakan amin saudara-saudara. Haleluya. Dia memiliki konsep yang berbeda dengan apa yang ada pada murid-murid. Kapan kerajaan Israel atau sekarangkah Tuhan akan memulihkannya? Padahal Tuhan terangkan 40 hari selama dia menampakkan diri, menerangkan mengenai kerajaan Allah. Baku beda konsepnya dengan kerajaan Israel. Nanti sebentar beberapa ayat saya akan sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini suatu prinsip. Ini sesuatu kebenaran yang sangat besar. Yang rahasia tersimpan berabad-abad. Tapi Kristuslah yang akan membukakan rahasia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tidak ada pada kerajaan yang akan bergoncang. Katakan amin saudara-saudara. Haleluya. Kerajaan Allah yang tidak lagi akan dikuasai oleh maut. Alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Haleluya, puji Tuhan. Saya dan saudara ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita pertama mempelajari mengenai konsep penebusan yang ada pada Israel. Saudara akan dapatkan, Bapak Pendeta Modirepi pernah berkhotbah di tempat ini sudah banyak tahun lalu yang lewat. Puluhan tahun lalu yang lewat. Dia sudah meninggal. Dia beri pelajaran di gereja ini. Satu domba untuk satu jiwa, untuk satu orang.
di kitab Imamat. Satu domba untuk satu keluarga. Satu domba untuk satu bangsa. Bangsa Israel. Ada ayat-ayatnya. Tetapi saudara melihat lompatan besarnya apa? Waktu Yohanes lihat Yesus lewat, dia bilang apa? Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Satu anak domba Allah. Bukan lagi anak domba binatang, anak domba Allah. Untuk penebusan dosa kita semua umat manusia. Coba kita membaca ayatnya dan baca dengan hati yang bersyukur. Yohanes 1 ayat 29, kalau tidak salah ayatnya ayat 29 ya. Yohanes 1 ayat 29. Mari baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Satu domba tidak hanya untuk satu orang. Satu domba tidak hanya untuk satu keluarga. Satu domba juga bukan hanya untuk satu bangsa, bangsa Israel. Tapi satu domba yang istimewa. Lihat anak domba Allah untuk seluruh dunia. Haleluya. Penebusan dalam Kristus tidak hanya untuk spesial bagi bangsa pilihan bangsa Israel. Itu sebabnya konsep perjanjian lama dalam bentuk nubuatan disebut oleh Rasul Paulus cuma bayang-bayang dari yang apa yang seharusnya, apa yang sebenarnya. Kedua, saudara, mari kita melihat peristiwa Kornelius, keluarga Kornelius dalam kitab Kisah Para Rasul. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Orang baca sama-sama ayat 44 mulai. Mari ikuti dan perhatikan baik-baik. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan apa? Kalau dari golongan bersunat, siapa dorang? Siapa dorang? Orang Israel. Kornelius bukan orang Israel. Mari baca terus. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Terus sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Haleluya, sampai situ saja. Petrus bilang kalau dong sudah dipenuhkan Roh Kudus, apa yang menjadi penghalang pada orang untuk dibaptis di air? So penuh dengan Roh Kudus. Baptisan air segera laksanakan. Artinya apa? Baptisan air juga tidak boleh pandang enteng. Katakan amin. Ya. Haleluya. Biar so penuh Roh Kudus, kalau belum baptis air, Petrus bilang apa yang jadi penghalang? Baptis. Siapa yang belum baptis? Baptis. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus dilihat oleh Petrus dan rombongannya yang ikut pergi bersama-sama ke rumah Kornelius. Kaget orang. Orang lihat, ya Tuhan. Bukan cuma kutek for torang dang. Haleluya. Tapi for bangsa-bangsa lain juga. Katakan amin. Haleluya.
Saudaraku, sekali lagi ini adalah sebuah prinsip. Ini sebuah rahasia besar. Haleluya. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Awas, hati-hati dengan fanatisme golongan. Buka hati saudara-saudara. Doakan Katolik. Bilang Pak Katolik leh berdoakan buat orang. Buka hati saudara-saudara. Bilang Pak Protestan. Doakan buat orang. Orang leh berdoa for kamu. Gemim sementara mengalami pergumulan berat. Saya beri pengumuman kepada jemaat. Ayo doakan Gemim. Mereka sementara bergumul dan pergumulan berat. Ayo saudara-saudara Kristen. Mari doakan sesama orang percaya. Pemahaman-pemahaman begitu sempit dari kita harus dibuang saudara-saudara. Orang Israel itu selalu dompe golongan. Kon Tuhan singgung pada orang. Waktu Elia itu di musim kelaparan, banyak sekali janda Tuhan Yesus bilang ada di Israel. Mar Tuhannya tidak suruh Pak Elia pergi pada salah satu janda di Israel yang banyak. Tuhan suruh pas apa? Janda di mana? Janda di mana? Hello, kuat-kuat jangan malu-malu. Janda di Sarfat. Periksa sendiri di peta kalau janda di Sarfat itu orang Israel atau bukan. Bukan saudara-saudara. Tuhan Yesus bilang pada zaman Naaman. Banyak sekali orang penyakit kusta di Israel. Tetapi yang ditahirkan, yang disembuhkan. Tidak ada satupun dari mereka. Tapi Naaman, panglima, kalau tidak salah dari Syria, kalau tidak salah. Dialah yang disembuhkan menerima mujizat. Ditahirkan dari penyakit kusta. Awas, hati-hati. Fanatisme golongan itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sementara bekerja di berbagai tempat. Jangan-jangan mujizat semulanya jadi patorang babak kelai. Torang dan torang nyenak beres. Torang dan torang cari kepentingan pribadi. Bukan kepentingan kerajaan Allah. Jangan pikir-pikir torang. Karena ini zaman Rasul Paulus bilang. Orang akan semakin cinta diri sendiri. Personality semakin kuat. Kepentingan pribadi semakin kuat. Kepentingan golongan semakin kuat. Tuhan sedih melihat begini saudara-saudara. Semua gereja belum sempurna. Kalau sadar semua belum sempurna, mari kita baku-baku bantu berdoa. Biar Roh Kudus tercurah dan menyempurnakan gerejanya. Biarlah Roh Kudus bergerak dan menyempurnakan saya dan saudara. Menyempurnakan orang-orang Kristen di berbagai golongan, saudara-saudara. Haleluya. Mempersatukan tubuh Kristus yang ada di seluruh dunia. Itulah yang Tuhan rindukan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini benar sekali. Haleluya. Kalau Tuhan mau pulihkan, kita tunggu waktunya Tuhan. Itu sangat indah dan luar biasa. Kenapa kita tidak buka hati kepada saudara-saudara kita? Kenapa kita tidak buka seluas-luasnya pekerjaan Tuhan? Saudara-saudara, daripada menghakimi, sok suci, menghakimi. Saudara, buang jauh-jauh. Beri kesempatan, beri ruang bagi mereka untuk setiap minggu setidak-tidaknya dengar firman. Saudara-saudara, betapa banyak anak-anak nakal memberontak terhadap orang tua. Merokok, narkoba dan sebagainya. Pergi ke gereja, mereka dihakimi. Mereka dipandang sebelah mata. Mereka terluka. Dilukai oleh gereja sendiri. Saudara-saudara. Gereja tidak boleh seperti ini. Haleluya. Anugerah Tuhan engkau tidak bisa pikir dengan pikiranmu. Sungguh besar kasih Allah karena melampaui pengetahuan kita.
Apa salahnya kalau orang panggil pada orang, mari di sini kamu. Yang merasa dihakimi oleh gereja, mari bersekutu, mari beribadah. Kami tidak suka dengan dosamu. Memang benar kami menentang semua ketidakbenaran ini. Tetapi kami mau memberi peluang kepada Allah. Mari bersama-sama untuk bekerja. Haleluya. Saudara-saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita akan terheran-heran karena kitab Maleakhi menyebutkan Tuhan akan membalikan hati ayah kepada anak-anaknya. Haleluya. Akan ada pemulihan keluarga yang luar biasa di zaman ini, saudara-saudara. Mari kita datang saat ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Begitu banyak rahasianya yang kita nggak tahu. Tapi mari kita berserah dalam kehendaknya. Sebab kehendaknya di sorga akan dinyatakannya di muka bumi ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita.